Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aki Syahputra. Di sini saya akan menjelaskan blueprint terkait aplikasi kami terhadap project DPM, yaitu judul aplikasi kami yaitu Medtrack, yang mana aplikasi ini berfungsi untuk sebagai aplikasi pengatur jadwal minum obat bagi user. Nah, di sini ada blueprint pertama, yaitu di sini ada DFD, di mana di sini kami terdapat dua entitas, yaitu ada admin dan juga user. Di sini, admin dapat mengelola user, membuat berita, dan berita yang nanti data user, data berita dan simpan data berita ke database masing-masing. Selanjutnya di sini ada titik sebuah, yaitu user, di mana user dapat meminta untuk menghapus chat, menambahkan obat, permintaan history chat, dan atur jadwal hingga ubah pengaturan. Yang mana aplikasi sistem nanti akan memberikan output berupa serta menyimpan data obat, mengambil data histori, menyimpan atau mengupdate jadwal, serta mengupdate data serta setting yang sudah diinginkan ataupun yang diinputkan oleh user itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada use case, yang mana aktor utamanya itu adalah user, yang mana ketika user menekan kata login, user membuat jadwal obat dengan action ataupun variabel inputan seperti nama obat, dosis obat, dan serta tanggal. Yang mana di jadwal obat, user juga dapat mengedit dan juga menghapus data yang telah diinputkan. Selanjutnya ada profile yang mana user menginputkan data informasi dari user tersebut, history untuk melihat riwayat serta pengingat obat yang telah diinputkan oleh user, dan yang terakhir itu ada setting yang mana user nantinya akan mengatur preferensi aplikasi serta notifikasi yang diinginkan oleh user. Yang kedua, sebelum uh, aktor ataupun user itu login, mereka harus register yang mana nanti setelah regis mereka baru akan bisa login, dan juga di dalam register itu akan berhubungan dengan forget password yang mana jika user lupa terkait password dan juga email daripada dia user itu sendiri untuk aplikasi, di sini tersedia forget password yang akan mengarahkan user tersebut ke laman tertentu. Yang terakhir di sini ada ARD yang mana kami mempunyai tiga label. Tabel pertama itu tambah obat, riwayat obat, dan juga user. Di mana tambah obat memiliki beberapa kolom seperti ID, nama obat, dosis, lama waktu minum, notes, dan juga waktu minum. Yang mana berhubungan one to many terhadap tabel riwayat riwayat obat. Yang mana riwayat obat memiliki variabel seperti ID, tanggal, status, user ID, dosis, nama obat, yang mana berhubungan many to one terhadap tambah obat dan berhubungan many to many terhadap user. Dan di sini kita memiliki tabel user yang mana pada tabel user memiliki beberapa variabel ataupun kolom seperti ID, username, password, nama, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, hingga create ad. Ini merupakan tanggal ataupun timestamp untuk user ketika meminum obat nanti. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan terhadap blueprint untuk aplikasi kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh beberapa teman saya, yaitu ada Dio Pradipa Putra, Ihsan Nurfadli, Chandra Namaban, dan juga Rifki Ramel. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dio Pradipa Putra dengan NPM 223510808. Di sini saya bertugas sebagai UI UX designer yang dimana bertugas untuk mendesain tampilan aplikasi dari project yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tampilan-tampilan yang ada di setiap menu pada aplikasi Medtrack. Kita bisa melihat di sini desainnya dari menu-menu dari menu login, sign up, forgot password, home, quick action, profile, history, dan lain-lain. Langsung saja ke prototype-nya. Pada saat membuka aplikasi, kita akan masuk pada menu login. Jika belum mempunyai akun, kita akan mengklik logo sign up di sini. Mengisi data-data. Setelah selesai sign up, kita akan klik tombol di bawah dan masuk ke menu home. Di menu home tersedia profile, about us,
next reminder untuk obat berikutnya, serta navigation bar yang berisikan history, profile, sama setting. Lalu tombol di tengah ini adalah tombol penambah jadwal minum obat, memasukkan dosis, ada notes untuk obatnya, ada waktu sama tanggalnya. Untuk current schedule-nya ada di bawah sini. Contohnya seperti ini. 2 kali sehari dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Februari. Notes-nya di bawahnya. Lalu untuk history menampilkan obat apa saja yang sudah diminum selama penggunaan aplikasi. Bisa juga di sort by terbaru hingga terlama. Untuk di menu profile terdapat informasi-informasi user, ya ada full name, nomor HP, birthday, location, serta ada health dashboard yang diambil dari data-data history. Lalu untuk setting berisikan notifikasi, pilih bahasa, default dosage unit ini contohnya seperti tablet atau mili gitu. Lalu ada about, ada term of service, reset option, reset password, dan logout. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Namaban dengan NPM 2235104666 dari kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian front end. Saya mendapat tugas bagian front end. Yang pertama-tama di sini saya menjelaskan dulu tentang komponen-komponen yang saya buat di dalam front end. Yang pertama ada saya membuat komponen search. Yang di dalam komponen search itu ada dapat komponen. Yang di dalam komponen itu ada folder out. Yang dimana out itu untuk memuat file login dan register. Dan dalam komponen terdapat screen, yaitu di dalam screen itu terdapat about.js, beranda.js, history.js, profile.js, setschedule.js, dan setting.js. Sini saya akan membuat folder app.js dan app.js-nya. Yang pertama itu ada login dan register. Di sini saya membuat aplikasi Medtrack, yaitu untuk pengingat minum obat, jadwal minum obat. Yang pertama itu untuk pengguna pertama yang mengharuskan untuk register terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam aplikasi. Yang dimana dalam register itu terdapat username, email, dan password. Nanti di situ si user disuruh masukkan username, email, dan passwordnya. Ketika dia berhasil register, maka dapat pesan sukses register successful dan kembali dan memiliki navigator itu navigate login, itu kembali ke halaman login, yang dimana di halaman login disuruh untuk memasukkan username dan password, dan ketika berhasil maka ada tulisan sukses login successful. Atau jika error, yaitu diberi pesan error atau invalid username or password, yaitu ketika username atau passwordnya ada yang salah ketik atau tipe. Dan juga ada pesan error failed to process login, yaitu tidak bisa login. Setelah itu masuk kita ke dalam screen tentang pertama ada beranda. Beranda itu yaitu memuat tentang untuk menampilkan nama pengguna dan mengambil data yang dari login. Di beranda tidak banyak saya buat seperti ini.
dan masuk ke dalam history.js, di mana dalam history.js ini kami membuat untuk ketika si user memasukkan atau menginputkan data ke dalam aplikasi, dia akan muncul di dalam history.js ini. Nanti kita lihat di sini history.js ini seperti riwayat ketika si user telah menginputkan suatu data ke dalamnya. Yang selanjutnya ada set schedule, yaitu di mana set schedule itu untuk membuat sebuah data atau menginputkan sebuah data ketika dia sini dibikin untuk memasukkan nama obat dan kapan diminum, dan setelah itu ada untuk men-setting tanggal dan waktu kapan diminum obatnya. Seperti ini. Itu untuk waktu, dan ini untuk tanggal, dan ini untuk waktu. Sini saya membuat format tanggal dan format waktu. Dan ketika suatu dan ketika user itu telah menginputkan suatu data, data itu akan masuk ke dalam history dan menampilkan data tersebut yang telah ditampilkan, yang telah dibuat tadi. Masuk ke dalam profile. Di sini saya membuat profile.js yang itu untuk memuat nama pengguna dan email pengguna. Di bawahnya itu ada untuk mengedit dan memasukkan data seperti nama panjang, nomor telepon, tanggal ulang tahun, dan lokasi. Di dalam profile ini bisa kita lihat untuk health-nya ya, berapa persen masuk data-data yang sudah dibuat si user. Masuk ke setting. Di dalam setting saya membuat beberapa pilihan bahasa, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ada beberapa bahasa lagi. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, dan Dutch. Di dalam setting saya membuat navigator untuk ke halaman about, yang dimana about ini untuk tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi yang telah dirancang adalah berguna untuk membantu si pengguna mengingat jadwal minum obat. Aplikasi kami juga telah dirancang sedemikian mungkin untuk membantu pengguna yang menggunakan aplikasi kami dalam membantu mengingat jadwal minum obat mereka. Dikembangkan oleh beberapa tim saya, ini kelompok saya, dan di JS-nya sini saya membuat beberapa import yang diperlukan, dan import screen komponen dan get icon name. Ada beranda untuk home, history untuk time, profile untuk person, pengaturan untuk setting, dan kembali ke home. Demikian dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Fadli dengan NPM 223510094
Jadi saya di sini bertugas sebagai back-end dari kelompok kami, yaitu yang berjudulkan membuat aplikasi jadwal pengingat obat. Nah, jadi di dalam aplikasi kami ini menggunakan 3 tabel, yaitu tabel user, tabel tambah obat, dan juga tabel riwayat obat. Nah, jadi pada tabel user ini terdapat model seperti pada umumnya ada username, ada password, dan juga ada emailnya. Nah, kemudian ini untuk middleware-nya itu untuk memastikan apakah token yang sudah dimasukkan di dalam user itu aktif, valid atau tidak. Nah, kemudian di controllernya ini merupakan codingan untuk register dan juga loginnya. Nah, di register ini memiliki logic yang apabila misalkan username-nya ini sudah sudah terpakai oleh orang lain, maka akan muncul message seperti username already exists, karena pada username itu termasuk unik gitu. Nah, kemudian di sini juga untuk passwordnya itu sudah terenkripsi pastinya. Nah, kemudian untuk login kurang lebih sama seperti register, dan juga menggunakan menggunakan enkripsi untuk passwordnya itu sendiri. Dan juga pada login itu pada user terdapat JWT tokennya. Nah, kemudian kita beralih ke tabel obat. Nah, tabel obat ini memiliki 3 value-nya atau 3 isinya, yaitu pertama itu nama obat, yang kedua itu dosis, dan yang ketiga itu waktu minum. Nah, kita pergi ke controllernya. Nah, kurang lebih ditambah tabel tambah obat ini dia memiliki request dan juga respon. Nah, misalkan dia merequest kayak untuk memasukkan nama obatnya, dosis, dan juga waktu minumnya. Kemudian dia juga akan merespon untuk seperti jika obat berhasil ditambahkan, maka akan keluar seperti obat berhasil ditambahkan. Nah, jikalau obat gagal, maka dia akan error while adding obat. Nah, kurang lebih begitu. Nah, untuk routes-nya itu seperti ini, dan juga untuk API-nya sendiri menggunakan seperti ini, /API/tambah obat. Begitu juga dengan usernya itu. Nah, kemudian kita pergi ke riwayat obat. Nah, riwayat obat ini didapatkan dari tabel tambah obat tadi. Jadi untuk tabel riwayat obat dan tambah obat ini memiliki relasi atau foreign key-nya, yaitu pada ID obatnya yang terbuat default di database. Nah, kurang lebih isinya ada nama obat, dosis, rentang waktu minum, dan juga tanggal. Nah, kemudian di controllernya kurang lebih sama ya. Dia juga dia cuma bisa merequest apabila misalkan kalau obatnya itu berhasil, maka dia akan maka dia akan masuk melalui metode get yang diambil dari tabel tambah obat tadi. Kemudian untuk routes-nya, sendiri juga API-nya itu tidak menggunakan apa-apa, karena dia cuma mengambil data dari tabel tambah obat sebelumnya. Nah, kemudian setelah user, riwayat obat, dan obat, setelah itu saya akan menjelaskan tentang .env ini. Saya di sini menggunakan database MongoDB. Ya, di sini untuk koneksinya menggunakan driver. Kemudian JWT secret token ini saya dapatkan dari perintah .e bla 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 yang saya tulis perintahnya di terminal VS Code ini. Kemudian portnya itu 3000, hostnya itu menggunakan IP yang ada di laptop saya. Nah, kemudian seperti yang bisa dilihat di sini berhasil untuk pengkoneksiannya. Server is running on HTTP 192 bla 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 di port 3000, dan juga sudah ada MongoDB connected. Nah, kemudian untuk notifikasinya, nah sebenarnya notifikasi ini masih belum bisa diimplementasikan secara penuh karena keterbatasan sumber daya yang saya miliki.
Jadi kemungkinan untuk notifikasinya akan kami maksimalkan ketika ada di tampilan aplikasi tersebut. Sebenarnya ini masih menggunakan email sih untuk pengingat notifikasinya. Kemudian di sini untuk Swagger ini untuk melihat API apa saja yang kita buat di dalam codingan kita. Kemudian di server JS ini, nah di sini kurang lebih untuk memanggil semua apa yang ada di dalam codingan ini, seperti library yang saya install, ada Express, Mongoose, Course.env dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan database name-nya itu metric. Agar apa? Agar dalam database tersebut tidak tercampur dengan database yang ada pada MongoDB saya itu. Kemudian ini adalah API routes-nya, setup Swagger, dan juga ini adalah untuk memanggil port dan juga host-nya. Kemudian ini adalah console log untuk menampilkan ini, yang ini tadi. Nah, kurang lebih hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Rahman Punisiro, NPM 22351064, kelas 5E. Di sini saya ditugaskan sebagai tester untuk aplikasi Metric. Saat user membuka aplikasi Metric, di halaman pertamanya pasti login. Di login ini user disuruh untuk memasukkan username-nya sama password, lalu bisa login. Kalau yang belum misalnya ada akun, bisa membuat akun dengan menekan tombol register. Baik, di dalam register ini user dapat membuat username. Contohnya Rifki, emailnya Rifki Rahman, tekan register. Nah, sudah berhasil, kita login coba. Nah, saat user masuk di sini, di berandanya cuman hanya seperti ini. Di sini di beranda ada next reminders ini seperti pengingat obat selanjutnya yang harus diminum, ada jamnya. Lalu untuk bagian history di sini, di bagian history ini user dapat melihat riwayat minuman obatnya, bisa menggunakan sort by datanya newest atau olds. Lalu di bagian profil user dapat melihat foto profilnya, namanya, emailnya, dan bisa edit profil di sini. Lalu selanjutnya di sini user juga dapat bisa melihat informationnya seperti full name-nya, nomor HP, sama tanggal lahir, lalu location-nya. Untuk help dashboard ini kayak berapa kali user ini komplit menjalankan minum obatnya. Lalu untuk data merah ini berapa kali user melewatkan. Lalu yang kuning ini data yang akan masuk, yang upcoming. Lalu di bagian setting, user dapat menghidupkan notifikasi, bisa mengganti bahasa. Lalu preferensi obat ini satuan dosis default, riwayat obat. Selanjutnya di bagian umum, user dapat melihat tentang persyaratan layanan, reset opsi, dan logout. Di sini user bisa logout. Lalu untuk di bagian yang ini, di sini
User bisa menambahkan obat menambahkan jadwal obatnya, paracetamol, big data, bisa mengatur date atau tanggal, waktu, bisa mengatur waktu dan save schedule. Nah, nanti bagian baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.